Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Perpustakaan Berdarah. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari semburatkan sinar cerah yang tak terbendung. Bayang-bayang pepohonan begitu jelas dibuatnya. Basah embun masih belum kering, teruapkan panas. Ditambah kicau burung mengalun nyaring membuat suasana seolah ini di pedesaan. Ya, ini memang di tengah kota, di pinggir kota metropolitan Jakarta, di kampus lebih tepatnya. Kampus ini memang memiliki nuansa pedesaan yang asri. Pepohonan bebas menjulangkan rantingnya. Bahkan suara gemericik air yang terdengar di antara irigasi dekat jalan terasa sungai yang mengalir kesegaran air. Pagi itu kami tidak ada jam kuliah. Karena memang hari itu adalah hari Minggu. Kami sengaja berkunjung ke kampus untuk menikmati udara segar yang menyelimuti atmosfernya. Kami berlari pagi. "Tunggu sebentar, jangan tinggalkan aku," teriakku, sedikit tergopoh mengejar Rian, juga Anto yang masih bersemangat untuk berlari. "Ayo sini cepetan, kamu lama banget lah. Baru juga 5 keliling, sudah capek gitu," sahut Tian dengan nada meremehkan. Kesal aku dibuatnya. Bukan karena itu saja, sebelum sampai di kampus, Ian sedikit mengerjaiku dengan membiarkan anjing mengejarku. "Ya sudah, tinggalin aja sana. Biar aku duduk di sini," teriakku dengan napas yang sudah mulai teratur. "Ah, kamu kebiasaan dah. Udah tahu Udin orangnya ngambekan. Ayolah ke sana," ajak Anto yang kini berbalik arah menuju tempat aku mengistirahatkan diri dari lelah. Kami bertiga berteman belum terlalu lama. Hanya 5 bulan kami bersama sejak masa penerimaan mahasiswa baru. Saat itu, kami tidak sengaja mengalami nasib yang sama. Kami terlambat datang pada acara upacara penerimaan mahasiswa baru. Hebatnya, cuma kami bertiga yang terlambat. Alhasil kami dihukum cukup berat oleh senior kami. Lari keliling kampus sebanyak 7 kali. Kalau dihitung-hitung, 28 km jarak yang harus kami tempuh waktu itu. Belum lagi tambahannya, kami diminta untuk membuat video campaign tentang berdisiplin. Bukannya duduk manis mengikuti upacara, kami malah berkeringat, bercampur lelah. Sejak itu, kami berteman dekat sampai sekarang. Kampus kami memang sedikit berbeda dengan yang lain. Bukan hanya lingkungannya yang masih teramat hijau, tapi juga keunikan perpustakaan yang kampus kami miliki. Ya, perpustakaan itu melayani mahasiswa 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 4 minggu dalam 1 bulan. Hanya tidak beroperasi jika libur perayaan Hari Besar Nasional saja. Suara ambulan terdengar semakin keras. Ternyata berarah ke perpustakaan dekat tempat aku duduk. Kenapa ada ambulan ya? Ke perpustakaan lagi, padahal masih pukul 7.30 pagi. Gerutuku penuh tanya. "Din, itu ambulan ada apa ya? Tadi dia lewat kayak buru-buru gitu," tanya Yan yang telah berbalik arah. "Kurang tahu," jawabku yang masih kesal dengan sikap Yan hari itu. "Ya ampun, masih kesal rupanya." Dengan nada menggoda, dia mencoba mencairkan suasana. "Lagian cuman minta ditungguin, malah jawab gitu. Sudah lupa apa? Sebelum lari, aku sudah lari dikejar coba lihat, Anto," memotong ambulan itu ternyata menjemput mayat, katanya. "Hah, mayat?" Serempak aku dan Yan kaget mendengarnya. "Ya, mayat, coba lihat," kata Anto. Ternyata benar, ambulan itu datang atas permintaan untuk menjemput seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di perpustakaan. Tidak jelas apa penyebabnya. Yang pasti, tubuh mahasiswi itu berlumuran darah akibat goresan benda tajam di bagian perut, dada, juga lehernya. Kampus kini ramai dengan isu kematian seorang mahasiswi di perpustakaan tempo hari. Perpustakaan pun ditutup sementara untuk penyelidikan. Seminggu setelah kasus itu, akhirnya perpustakaan kembali dibuka. Bertepatan dengan hasil penyidikan yang menyampaikan pada media bahwa kematian itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Mahasiswi itu merobek-robek sendiri tubuhnya dengan pisau.
Sejak saat itu, tidak ada perubahan pada pengunjung perpustakaan. Tetap ramai seperti biasanya, sampai tiba pada suatu hari saat kami berkunjung untuk mengerjakan tugas pada jam 10 malam. Disitulah kami merasakan keanehan yang mendesir. Tiba-tiba lampu mati di tengah diskusi serius yang kami lakukan. Kami hanya terdiam, berusaha tetap tenang sambil menyalakan senter dari ponsel canggih kami. Kami tetap duduk di tempat karena operator meminta kami untuk tidak panik. Ya, hanya lampu yang mati, seluruh instalasi listrik tetap masih berfungsi. 10 menit kemudian, lampu kembali menyala. Saat itu, di lantai 4, hanya ada kami bertiga dan satu perempuan di sudut ruangan. Kami perhatikan betul perempuan itu, hanya menunduk, tak mengalihkan pandangan dari buku yang dibacanya. Kami pun kembali berdiskusi tentang tugas paper yang harus diselesaikan malam itu juga. Malam semakin larut, perpustakaan semakin sepi. Meski di lantai 4, memang hanya ada kami bertiga dan perempuan itu yang ternyata telah pergi. Suara angin malam semakin jelas terdengar, menggoyangkan setiap lembaran daun yang menggantung di pepohonan. Lalu terdengar suara yang memecah bisingan angin di luar perpustakaan. "Mas, ternyata perempuan yang di sudut ruangan itu." "Kenapa, Mbak?" jawab Yan dengan gaya so akrabnya. "Boleh aku duduk di sini? Aku takut sendirian," pintanya dengan nada dingin dan wajah yang sedikit pucat. Kami kemudian mempersilahkan perempuan itu untuk duduk dekat kami. Ia duduk tepat di samping Anto yang berhadapan langsung denganku. Sekilas, wajahnya sulit teramati karena tertutupi rambut yang dibiarkannya terurai. Tidak sedikit pun perempuan itu bersuara, diam di sepanjang obrolan penting kami. Lalu, di tengah pekerjaannya menulis, pulpennya terjatuh dan mengarah ke aku, tepat di bawahku. Tanpa ia minta, aku langsung mengambilnya. Saat itu, saat aku menundukkan kepala di bawah meja, terdapat keanehan yang mengganjal. Aku diam, tak bersuara, hanya memberi kode pada Yan dan Anto untuk segera pulang. Rupanya, mereka mengerti maksudku. Kami lekas berbenah, pamit untuk pulang pada perempuan yang satu meja itu. "Mbak, kami pulang duluan ya," kata Anto pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa melihat ke arah kami. Sesaat kami akan melangkahkan kaki untuk pergi, Yan berbalik arah untuk mengambil casan handphonenya yang masih terpasang pada terminal dekat tempat aku duduk tadi. "Hah? Itu perempuan tadi kemana ya?" teriak Yan kaget. "Tuh kan," kataku, yang menanggapi Yan. "Emang ada yang aneh dengan perempuan itu?" Sewaktu aku ambil pulpen miliknya, aku melihat darah berlumuran pada tubuhnya. Aku kaget sampai tak bisa berucap. Makanya aku ajak kalian untuk pulang. Aku khawatir jangan-jangan dia jangan bicara yang enggak. Bisa saja perempuan itu juga turun, cuma dia lewat pintu satunya karena bisa jadi malu sama kita. Kan dari tadi dia diam aja." Sela Anto mencoba menenangkan. "Tapi soal darah itu gimana?" "Sudahlah, kita segera balik aja," sambung Anto yang seolah tidak mau membahas masalah ini. Kami hendak turun menggunakan lift. Yan menekan tombol turun di dekat pintu lift. Segera lift pun bergegas menuju ke lantai 4. Terlihat bahwa lift itu sempat terdiam di lantai 1. Setibanya di lantai 4, pintu lift terbuka. Seketika, Yan yang melihat ke arah lift terkejut. Yan melihat perempuan itu di dalam lift. Dalam hatinya, Yan bertanya-tanya, bagaimana bisa dia naik lift dari lantai 1 sedangkan dia tadi ada di sini? Kalaulah turun, kapan dia naik lift itu? Karena pintu satunya hanya ada anak tangga yang bertumpuk-tumpuk rapi. Perlu waktu yang lama bila turun dari arah pintu itu. Kami bertiga melangkah memasuki pintu lift. Perempuan itu perlahan menampakkan wajahnya yang menunduk sedari tadi. Dan ternyata benar, perempuan itu adalah pelayan bakso tahu yang hendak mengantarkan pesanan kami yang dinanti cukup lama. "Dek Yan," tanya pelayan itu yang berpenampilan mirip perempuan tadi. "Ini baksonya, ada 3 bungkus, sesuai pesanan." "Ah ibu, aku pikir siapa tadi?" jawab Yan. "Kenapa dek? Adek semua lihat perempuan yang duduk di sudut ruangan itu ya?" Tunjuk Bu Parni pelayan bakso itu. "Loh, kok ibu tahu?" tanya Anto penasaran. Suasana sempat hening. Kami menunggu Bu Parni menjawab. Namun lagi-lagi lampu mati. Tapi kali ini hanya sebentar. Saat lampu kembali menyala, Bu Parni tidak ada. "Bu Parni kemana?" Kami heran dengan menghilangnya Bu Parni dalam waktu singkat itu.
Tapi kami merasa tak perlu ambil pusing. Kami semakin yakin untuk segera turun dan kembali ke tempat kami. Lagi-lagi, ada yang menghalangi kami untuk memasuki pintu lift itu. Kali ini bukan siapa, tapi apa? Suara buku jatuh dari rak dekat lift terdengar. Spontan aku mencoba untuk mengambil dan meletakkannya kembali di tempatnya. Meski detak jantung semakin berdebar, melihat segala keanehan yang terjadi, apalagi hanya aku yang melihat darah berlumuran di tubuh perempuan itu. Aku ambil dan letakkan buku itu. Namun, Din, tanganmu kenapa? Kok berlumuran darah? Tanya Anto heran. Iya, Din, tangan kamu berlumuran darah, sahut Yan ikut heran. Aku lihat tanganku dan benar tanganku penuh darah. Aku gemetar, detak jantung semakin kencang. Sekujur tubuh terasa mati. Kepanikan ini diperparah dengan pintu lift yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Lampu perpustakaan mati, nyala, dengan cukup cepatnya. Kami bertiga panik dan bersiap lari ke arah tangga darurat. Kenapa, Yan? Ayo kita turun. Kenapa berhenti? Desak Anto panik. Lihat toh, anak tangga itu tiba-tiba berdarah. Anak tangga itu mengeluarkan darah. Jawab Yan yang membuat suasana semakin menggila. Aku yang paling panik di antara mereka. Ayo, kita lewat pintu satunya, ajak Anto. Kami berbalik arah dan lantai perpustakaan itu menjadi merah karena darah. Kami diam terpaku. Tok, rambutku basah, ucap Yan pelan. Tok, darah, Tok. Ini darah kan? Kata Yan, setengah berteriak. Langit-langitnya berdarah, teriaknya. Kami sampai hilang akal. Darah itu menghalangi langkah kami. Darah itu mengalir menuju kami, seakan ingin tenggelamkan kami dengan genangannya. Anto mencoba menenangkan kami, menenangkan pikiran kami yang kurang jernih. Tapi suara sepatu terdengar. Ada yang mendekat ke arah kami. Tidak jelas karena lampu masih nyala redup tak karuan. Siapa itu? Tanya Anto memberanikan diri. Suaranya semakin keras. Ia semakin dekat. Anto mulai menerka-nerka rupa orang itu dan suara tebasan pisau terdengar dari tubuh Anto. Anto! Teriakku juga. Tebasan itu dilayangkan untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai Anto tak bernapas karena banyak kehilangan darah. Orang itu hilang. Yan mendekat. Namun aku tak mampu melangkah karena mati rasa. Belum sempat Yan mendekat ke Anto, Yan tertusuk pisau yang melayang dari arah depannya. Mungkin orang tadi masih di sana. Yan! Jeritku lepas melihat dua orang kawanku terbunuh. Aku ingin mendekat ke mereka, namun mati rasa. Ini belum juga hilang. Hanya jerit tolong, juga tangis yang kulakukan. Tak ada respon. Juga tak ada yang datang. Sepi. Penjaga pun mungkin tak terdengar jeritanku. Mas, perempuan itu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku juga dibunuh di sini, di lantai ini. Aku mati bukanlah bunuh diri, katanya. Merangsang bulu kuduku merinding. Kamu siapa? Apa maksud kamu? Tanyaku gemetar. Tolong cari pelakunya, Mas. Atau akan ada korban berikutnya. Jawabnya dingin. Din, woi, kamu kenapa? Tanya Yan sambil menggoyangkan pundakku. Aku terbangun. Ternyata semua itu aku tertidur. Yan, ambulan mahasiswi meninggal. Repus darah, ucapku. Kamu ngomong apa sih? Ya itu tadi, ada ambulan yang ternyata jemput mayat yang ditemukan di perpustakaan lantai 4. Tadi Anto tanya langsung ke pihak yang bertugas. Katanya Yan, meninggal karena bunuh diri kan? Tanyaku. Iya, menurut info yang ada begitu. Tapi itu masih dugaan, jawab Yan. Yan, bukan Yan, dia itu dibunuh. Dia dibunuh. Tadi aku lihat jelas dalam mimpi aku. Orang yang ngebunuhnya itu mukanya ditutup. Kasihan perempuan itu. Hah? Ekspresi bingung itu muncul pada raut wajah Yan juga Anto. Namun mereka percaya setelah mendengar segala penjelasan yang kusampaikan. Sejak saat itu kami melakukan penyelidikan sendiri untuk mengungkap pelaku pembunuhan di perpustakaan itu. Tak lepas dari teman-temanku ikut mendoakan semoga perempuan yang terbunuh tersebut bisa tenang di alamnya. Kami hanya bisa berharap semoga ini bisa terbongkar siapa pembunuhnya. Itulah pengalaman yang kami rasakan selama kami kuliah di kampus Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.